Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Jen Amore yang saya hormati, serta teman-teman dan rekan-rekan yang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra Alfia dengan NIM 2025 4064 05008. Di sini saya dari kelas 1A dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan judul Peran Pendidikan Informal dalam Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Remaja. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan ruang kelas tanpa dinding, di mana proses belajar alami sepanjang hidup yang terjadi melalui reaksi sehari-hari atau interaksi sehari-hari dalam keluarga, komunitas, dan minat pribadi tanpa struktur kaku atau penilaian yang formal. Setelah mengenal pengertian dari pendidikan informal, kita akan lanjut ke dalam kreativitas dan inovasi dalam konteks informal. Ada 3, yaitu ada kreativitas, dimana itu adalah lahir dari pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua itu ada inovasi, yaitu ide kreatif yang diwujudkan menjadi karya nyata. Dan yang ketiga merupakan lingkungan informal, dimana lingkungan informal itu adalah yang menjadi faktor pendukung dari keduanya, dari kreativitas maupun inovasi, yang menjadi tanah subur bagi keduanya untuk tumbuh. Selanjutnya ialah faktor pendukung kreativitas remaja. Itu ada 5, yaitu lingkungan keluarga yang menghargai rasa ingin tahu. Yang kedua, ekspos pada seni, olahraga, dan teknologi. Yang ketiga, dukungan sosial dari sekitar. Yang keempat, merupakan kebebasan berekspresi tanpa takut dicemooh. Dan yang kelima, merupakan akses pada fasilitas dan komunitas kreatif. Selanjutnya merupakan peran dari pendidikan informal. Baik, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah kebebasan ekspresi tanpa batas. Dan yang kedua itu eksperimen mandiri berbasis rasa ingin tahu. Yang ketiga itu ada pengembangan bakat di luar kurikulum sekolah. Yang keempat merupakan motivasi intrinsik karena cinta pada proses. Yang kelima merupakan pelatihan kolaborasi dalam kerja tim nyata. Selanjutnya ada kontribusi ekstrakurikuler dan hobi dalam pendidikan informal. Yang pertama, ekstrakurikuler dalam bidang seni, olahraga, sains, dan organisasi, yaitu adalah laboratorium praktik untuk mengasah imajinasi, disiplin, problem solving, dan kepemimpinan. Yang kedua itu ada hobi, yaitu mencakup seni, digital, wirausaha, serta alam. Hobi ini adalah bentuk paling murni dari pendidikan informal, di mana minat pribadi menjadi mesin penggerak kreativitas dan inovasi. Oke, jadi setelah kita mengenal kontribusi dari ekstrakurikuler, kita akan melihat tantangan dari pendidikan informal. Apa sih tantangannya? Yaitu ada di 1, kurangnya fasilitas dan akses komunitas. Yang kedua, minimnya dukungan orang tua. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tidak terarah. Serta yang keempat adalah pembinaan yang kurang terstruktur. Oke, baik, setelah kita mengenal tantangannya dari pendidikan informal, maka selanjutnya kita akan melihat upaya optimalisasi kita untuk menghadapi tantangan dari pendidikan informal, yaitu ada 5 adalah 1, dukungan orang tua pada minat anak. Dan yang kedua itu ada sekolah menyediakan ekstrakurikuler beragam. Yang ketiga, pemerintah mendukung komunitas kreatif. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak swasta. Yang kelima, menyediakan ruang apresiasi untuk karya remaja. Oke, baik, kita udah masuk ke kesimpulan. Dari seluruh pembahasan ini, kita
kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama merupakan pendidikan informal itu tidak kalah penting dari pendidikan formal dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi remaja. Ia adalah ruang alternatif di mana bakat menemukan jalannya sendiri. Yang kedua, itu adalah pendidikan informal memberikan ruang eksplorasi yang bebas tanpa tekanan, memungkinkan remaja belajar dari rasa ingin tahu, bukan dari kewajiban. Dan disinilah passion seringkali ditemukan dan dikembangkan. Yang ketiga merupakan ekstrakurikuler dan hobi, di mana itu adalah bentuk nyata dari pendidikan informal yang paling berpengaruh. Dari sini lahir keterampilan kepercayaan diri dan jaringan yang tidak selalu terdapat di dalam kelas. Yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi ini, yaitu diperlukan dukungan menyeluruh dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan informal adalah partner sejati pendidikan formal dalam menumbuhkan generasi kreatif dan inovatif. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Jian Amore atas perhatian dan bimbingannya, dan kepada teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan dalam menonton video presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.